Selama parade militer untuk memperingati 75 tahun berdirinya Tentara Rakyat Korea atau KPA, rudal balistik antar benua atau ICBM dalam jumlah besar yang belum pernah ada sebelumnya ditampilkan sebagai unjuk kekuatan yang tentunya ditujukan untuk Amerika Serikat. Kenapa demikian? Karena Korea Utara dan Amerika sejatinya saat ini masih resmi berperang selama 73 tahun, dan dengan keberhasilan pengembangan beberapa kelas ICBM dan miniatur hulu ledak termonuklir akan memberikan kemampuan serangan balasan yang besar bagi Korea Utara jika militer Amerika nekat melancarkan serangan ke wilayah Korea. Selain Hwasong-17, Korea Utara juga meluncurkan ICBM berbahan bakar padat barunya yang jika beroperasi akan memberikan mereka rudal nuklir yang lebih mobile dan lebih sulit dideteksi. Rudal berbahan bakar padat memang lebih stabil daripada rudal berbahan bakar cair seperti Hwasong-17. Itu berarti ICBM berbahan bakar padat dapat dipindahkan lebih mudah dan diluncurkan lebih cepat daripada ICBM berbahan bakar cair. Dalam parade militer di alun-alun Kim Il Sung tersebut, setidaknya 12 peluncur untuk kelas ICBM terbaru Hwasong-17 dipamerkan selama perayaan. Para ahli pun berpendapat jika persenjataan ini dan senjata rudal kelas lain akan cukup untuk membanjiri pertahanan rudal daratan Amerika. Sistem pertahanan Midcourse berbasis darat atau GDM yang melindungi Amerika Serikat telah lama diandalkan sebagai pertahanan terhadap kemungkinan serangan Korea. Tapi jumlahnya cukup kecil sehingga dianggap ada peluang bagi Korea Utara untuk menembusnya. Sejauh ini hanya ada 44 GDM yang disebarkan di daratan Amerika. Jika sistem tersebut dapat menangkis hulu ledak yang masuk dengan probabilitas 100%, maka akan tetap ada 4 hulu ledak nuklir yang lolos. Ini karena setiap rudal Hwasong-17 diperkirakan membawa 4 hulu ledak yang dapat ditargetkan secara terpisah satu dengan yang lain. Otomatis sistem GDM akan kewalahan jika semua rudal Hwasong-17 ditembakkan. Kemampuan untuk menyerang daratan Amerika memang sangat dihargai oleh Korea Utara, sebagian besar karena pengaruh ingatan sejarah Perang Korea, di mana pusat populasi Korea Utara secara berturut-turut terhapus dari peta oleh serangan bom Amerika, sementara KPA tidak memiliki kekuatan untuk membalasnya. Diperkirakan 20–30% populasi Korea Utara tewas dalam konflik 3 tahun dengan Amerika dan membuat Amerika beberapa kali nyaris meluncurkan serangan nuklir yang didukung secara luas oleh tokoh-tokoh petingginya. Dalam parade 75 tahunnya pada tanggal 8 Februari kemarin, Korea Utara meluncurkan apa yang dianggap sebagai rudal balistik antar benua berbahan bakar padat pertamanya. Kemungkinan senjata ini akan disiapkan untuk masuk ke layanan dalam waktu dekat, di mana pada akhir tahun lalu memang ada laporan jika mesin bahan bakar padat untuk ICBM Korea Utara sedang dalam tahap pengujian lanjutan. Meskipun KPA diperkirakan sudah memiliki 3 kelas ICBM, 2 yang pertama menunjukkan jangkauan yang diperlukan untuk mengirimkan hulu ledak termonuklir ke daratan Amerika pada tahun 2017, dan yang ketiga adalah Hwasong-17 yang pertama kali diuji pada tahun 2021, namun dengan rudal baru dengan bahan bakar padat akan menghadirkan sejumlah kemampuan pelengkap. Keuntungan mereka yang paling menonjol adalah kemampuannya untuk disimpan dengan bahan bakar penuh. Dengan demikian dapat digunakan dengan waktu peluncuran yang jauh lebih singkat. Waktu peluncuran rudal berbahan bakar padat yang jauh lebih singkat tentu sangat dihargai, karena semua ICBM Korea Utara disebarkan dari kendaraan peluncur mobile. Ini tentu jauh lebih aman dari serangan udara Amerika atau sekutu daripada rudal yang diam terlalu lama. Sebagian besar rudal balistik di negara itu memang masih menggunakan bahan bakar cair yang mengharuskannya diisi di lokasi peluncurannya, proses yang memakan waktu jika terjadi situasi yang genting. Korea Utara dilaporkan melakukan uji statis darat pertama terhadap motor roket propelan padat berukuran besar pada tanggal 15 Desember tahun lalu. Ini adalah indikasi langsung pertama jika negara itu sedang mengembangkan sistem propulsi yang dapat digunakan dalam rudal balistik antar benua yang nantinya juga bisa diluncurkan dari kapal selam. Tapi karena Korea Utara belum memiliki kapal selam rudal balistik, maka ini lebih difokuskan untuk penggunaan darat, karena bahan bakar padat tentunya lebih aman untuk ditangani di lapangan daripada bahan bakar cair, dan ICBM lebih mudah disembunyikan dalam penerapan bergerak di darat.
Bahan bakar padat memang lebih aman untuk ditangani di lapangan daripada cair, terutama jika digunakan pada peluncur mobile, dan memiliki jejak logistik yang jauh lebih kecil yang membuat unit rudal mobile yang dikerahkan di lapangan lebih mudah untuk disembunyikan. Bahan bakar padat juga dapat menghindari masalah operasional yang berasal dari titik didih yang relatif rendah dan titik beku yang tinggi daripada pengoksidasi cair yang digunakan ICBM berbahan bakar cair Korea Utara saat ini. Membuat motor pendorong untuk bahan bakar padat ukuran besar dan handal secara teknis memang sulit diproduksi secara konsisten, tapi tingkat keberhasilan fase pendorong yang luar biasa dari rudal balistik jarak pendek padat generasi baru Korea Utara seperti KN-23, 24, dan 25 dapat menunjukkan jika Korea Utara telah memiliki pengalaman produksi yang cukup baik. Pengetahuan dari entitas Rusia dan China tentu sangat membantu Korea Utara dalam menciptakan pendorong bahan bakar padat seukuran ICBM yang layak. Tapi kapasitas produksi mereka untuk motor bahan bakar padat ukuran besar tidak diketahui sejauh ini. Mesin baru ini memang dapat digunakan untuk kapal selam rudal balistik. Kapal selam semacam ini akan memiliki kemampuan untuk menyerang daratan di Amerika dari perairan Korea Utara tanpa harus berhadapan dengan aset perang anti kapal selam Amerika dan sekutu. Tapi akan sulit bagi Korea Utara untuk memproduksi kapal selam rudal, sehingga ICBM darat tentu jauh lebih hemat biayanya. Selain alutsista yang dipamerkan secara besar-besaran dalam parade militer 75 tahun Korea Utara, hal lain yang menarik perhatian adalah Kim Ju-ae, putri pemimpin Korea Utara Kim Jong-un. Parade militer ini adalah kali pertama Kim Ju-ae dilaporkan hadir bersama ayahnya. 4 lainnya adalah peluncuran rudal balistik antar benua Hwasong-17 pada tanggal 18 November 2022, pemotretan peringatan untuk orang-orang yang berkontribusi pada pengembangan ICBM yang dilaporkan pada tanggal 27 November, inspeksi gudang rudal balistik yang dilaporkan pada tanggal 1 Januari tahun 2023, dan kunjungan ke penginapan pemimpin militer pada tanggal 7 Februari kemarin. Ini merupakan tanda-tanda jika gadis itu mungkin dipersiapkan sebagai penggantinya guna meneruskan rezim otoriter keluarganya. Aturan dinasti Kim di Korea Utara sendiri dimulai pada tahun 1948 ketika Kim Il-sung berkuasa setelah Perang Dunia Kedua. Ketika dia meninggal pada tahun 1994, putranya Kim Jong-il mengambil kendali negara. Kim Jong-un lalu berkuasa pada Desember tahun 2011 setelah kematian Kim Jong-il ayahnya. Kim Jong-un sebenarnya bukanlah putra mahkota. Kim Jong-nam, putra pertama Kim Jong-il, gagal menjadi penerus ayahnya. Pada tahun 2001, ia ditahan karena melakukan perjalanan ilegal ke Jepang. Ia kemudian dideportasi dan membuat malu ayahnya. Sejak itu, ia telah kehilangan kepercayaan sebagai calon pemimpin Korea Utara. Dalam beberapa bulan setelah ayahnya meninggal, Kim Jong-un telah mendapatkan semua posisi kekuasaan yang diperlukan. Kemudian pada tahun 2012, ia menjadi sekretaris pertama partai, ketua Komisi Militer Pusat, dan anggota Presidium Politbiro. Selama 1 hingga 2 tahun, Kim Jong-un telah menyingkirkan orang-orang ayahnya dan menggantinya dengan orang-orangnya sendiri. Banyak jenderal dipindahkan, diturunkan pangkatnya, dan dipaksa pensiun. Pamannya yang bertahun-tahun menjadi orang terkuat kedua di negara itu bahkan dituduh tidak loyal, dipermalukan di depan publik, dan dieksekusi.